Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 2303010219. Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik kelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dengan tema anti-bullying, membangun komunitas yang positif. Nah, bullying merupakan salah satu permasalahan yang masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, kampus, pertemanan, bahkan di media sosial. Bullying seringkali dianggap sebagai candaan biasa, padahal jika dilakukan secara berulang dan membuat seorang merasa tertekan, takut, malu, atau tidak nyaman, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang serius bagi korban. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu bullying, mengapa komunitas yang positif itu penting, bagaimana cara mencegah bullying, apa yang harus kita lakukan ketika melihat tindakan bullying, serta bagaimana cara mendukung teman yang sedang mengalami kesulitan. Nah, apa itu bullying? Bullying adalah pertama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bullying. Bullying adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, sedih, takut, atau tertekan. Tindakan ini dapat dilakukan melalui kata-kata maupun perbuatan yang tidak menyenangkan dan biasanya terjadi secara berulang. Contoh bullying melalui kata-kata misalnya mengejek fisik, menghina, memberikan julukan yang tidak disukai, atau mempermalukan seseorang di depan orang lain. Sedangkan bullying melalui perbuatan dapat berupa mencurigai, mengucilkan seseorang, mengancam, menyakiti secara fisik, atau bahkan menyebarkan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, di zaman sekarang, isu bullying juga dapat terjadi melalui media sosial atau yang sering disebut sebagai cyberbullying. Hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak semua hal yang dianggap bercanda oleh pelaku akan dianggap sebagai candaan oleh korban. Jika seseorang merasa terluka, tertekan, atau tidak nyaman, maka kita harus menghargai perasaannya. Nah, oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam berbicara dan bertindak kepada orang lain. Nah, kemudian, mengapa komunitas positif itu penting? Selanjutnya, kita akan membahas komunitas itu penting. Komunitas yang positif adalah lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai, aman, diterima, serta didukung. Dalam lingkungan seperti ini, setiap individu dapat berinteraksi dengan lebih nyaman, tanpa merasa takut akan dihina, dikucilkan, atau didukung. Nah, dalam lingkungan seperti ini, setiap individu dapat berinteraksi dengan lebih nyaman tanpa merasa takut akan dihina, dikucilkan, atau direndahkan. Kemudian, ketika kita saling mendukung, kita dapat belajar bekerja sama dan beraktivitas dengan lebih baik. Sebaliknya, jika suatu lingkungan dipenuhi dengan ejekan, diskriminasi, dan tindakan bullying, maka orang-orang di dalamnya dapat merasa tidak nyaman dan tidak aman dan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, membangun komunitas yang positif bukan hanya tanggung jawab guru, dosen, atau pihak sekolah saja. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Mulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan, tidak mengejek teman, dan mau membantu orang lain. Kemudian ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk membangun komunitas yang positif. Yang pertama adalah selalu bersikap baik dan menghargai orang lain. Kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, karakter, kemampuan, dan kekurangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk merendahkan seseorang. Yang kedua adalah menyapa teman dengan senyuman dan sapaan yang ramah. Mungkin terlihat sederhana, tetapi sapaan yang baik dapat membuat seseorang merasa dihargai dan diterima. Yang ketiga adalah membantu teman yang membutuhkan dan berbagi dengan sesama. Misalnya, ketika ada teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, kita dapat membantu jika mampu. Ketika ada teman yang terlihat sendirian atau sedang mengalami masalah, kita dapat menanyakan keadaannya. Dari hal kecil-kecil tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif. Karena komunitas yang positif tidak dibangun dari satu tindakan besar, tetapi dari banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten atau setiap orang. Kemudian, selanjutnya bagaimana cara kita menjaga bullying? Yang pertama, jadilah teladan yang baik dengan selalu bertindak positif. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk berhenti melakukan bullying jika kita sendiri masih melakukan hal yang sama.
Oleh karena itu, kita harus memulai dari diri sendiri, misalnya dengan tidak mengejek, tidak menghina, dan tidak ikut menyebarkan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Yang kedua, ajak teman-teman untuk saling mendukung dan tidak membiarkan ada orang yang merasa sendirian. Nah, seringkali korban bullying merasa tidak dapat memiliki tempat untuk berbicara. Dengan menjadi teman yang peduli, kita dapat membantu mereka merasa lebih aman. Yang ketiga, ikuti aturan yang mengajarkan kita untuk bersikap sopan dan menghargai satu sama lain. Aturan dibuat bukan hanya untuk membatasi, tetapi juga untuk menjaga agar lingkungan tetap aman dan nyaman bagi semua orang. Jadi, penjagaan bullying dapat dilakukan dari kesadaran pribadi, dukungan dari teman, serta lingkungan yang memiliki aturan dan budaya positif. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan jika melihat tindakan bullying? Yang pertama, segera melaporkan kepada guru, dosen, atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Melaporkan bukan berarti mencari masalah, justru melaporkan adalah salah satu untuk membantu menghentikan tindakan bullying. Yang kedua, jangan diam saja dan tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perilaku tersebut. Namun, kita juga harus berhati-hati jika suatu berbahaya. Kita tidak perlu menghadapi pelaku secara langsung. Kita dapat mencari bantuan dari orang yang lebih berwenang. Yang ketiga adalah mengajak teman-teman untuk bersama-sama mencegah bullying. Semakin banyak orang yang peduli dan berani menolak bullying, maka semakin kecil kemungkinan tindakan tersebut terus terjadi. Jadi, kita tidak boleh menganggap orang bahwa bullying adalah masalah orang lain. Ketika kita melihat tindakan yang tidak benar, kita memiliki kesempatannya untuk membantunya. Melaporkan tindakan bullying merupakan langkah penting untuk menghentikan bullying. Korban bullying mungkin merasa takut, malu, atau tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Dengan melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain yang tepat, kita dapat membantu korban mendapatkan perlindungan serta bantuan. Selain itu, laporan juga dapat membantu pihak yang bertanggung jawab untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, perlu kita pahami bahwa melaporkan bullying bukan berarti mengadu dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang. Melaporkan berarti berusaha menjaga keselamatan dan kebaikan bersama. Jadi, jika kita mengetahui adanya bullying, jangan takut untuk berbicara kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, di sini jika ada teman yang mengalami bullying atau masalah lainnya, kita dapat memberikan dukungan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengarkan teman dengan baik tanpa menghakimi. Terkadang, seseorang tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mampu mendengarkan. Yang kedua, ajak teman untuk berbicara dengan guru, dosen, orang tua, atau orang dewasa yang dapat membantu. Nah, kita boleh memberikan dukungan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada masalah yang membutuhkan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, tunjukkan bahwa kita peduli dengan dan siap membantu. Hal sederhana seperti mengatakan, kamu tidak sendirian, atau kalau kamu butuh bantuan, saya siap mendengarkan, dapat memberikan kekuatan yang besar bagi seseorang. Kita tidak harus menjadi pahlawan yang menyelesaikan semua masalah. Terkadang, menjadi teman yang hadir dan peduli sudah merupakan bentuk bantuan yang sangat berarti. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, bullying merupakan tindakan yang dapat membantu seseorang merasa tidak nyaman, sedih, takut, dan tertekan. Bullying dapat terjadi melalui kata-kata tindakan maupun media sosial. Untuk mencegah bullying, kita harus membangun komunitas yang positif, yaitu lingkungan yang membuat setiap orang merasa aman, dihargai, dan diterima. Kita dapat memulainya dari diri sendiri, dengan bersikap baik, menghargai orang lain, membantu teman, dan tidak ikut melakukan atau menyebarkan tindakan bullying. Jika melihat bullying, jangan diam. Kita dapat melaporkannya kepada orang yang dipercaya dan memberikan dukungan kepada korban. Pada akhirnya, tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan menjadi pelaku bullying, jangan menjadi pendukung bullying, dan jangan diam ketika melihat bullying. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang positif, aman, dan nyaman bagi semua orang. Selanjutnya, untuk penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai anti-bullying, membangun komunitas yang positif. Semoga materi ini dapat mengingatkan kesadaran kita bahwa setiap orang memiliki peran dalam mencegah bullying dan menciptakan